Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah anak dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam perayaan Hari Raya Santo Yosef ini yang kita rayakan pada hari ini, kita diajak untuk belajar mengenai sikap dan sifat dari Santo Yosef, suami Maria ini. Tentu dari bacaan Injil yang kita dengarkan bersama tadi, di mana Yusuf dikatakan sebagai orang yang tulus hati, seorang yang baik hati, dan dia ketika mendengar bahwa Maria dikandung dari Roh Kudus, dia diam-diam untuk menceraikan Maria supaya Bunda Maria tidak tercemar namanya, oleh karena tentunya pasti dikucilkan kalau mengetahui sudah hamil sebelum menikah. Dari sini kita belajar soal ketulusannya, kesalehannya, kebijaksanaannya, dan juga kejujurannya, yang mana Santo Yosef ini dia tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Dia tidak linglung dalam membuat sebuah keputusan. Dia menenangkan diri dan juga dia membiarkan hatinya terbuka oleh penyertaan kasih Tuhan. Sehingga dalam ketenangan batinnya, dalam keluh kesah yang sedang dialaminya, dan juga dalam kegentaran yang sedang dialaminya, malaikat Tuhan turun atasnya dan bersabda kepadanya bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah anak Allah, dan dialah yang akan menjadi penyelamat manusia dari kegelapan dosa dan maut. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, meskipun kisah Santo Yosef hanya terdapat dalam perikop Injil ini, tetapi dia bisa dikatakan sebagai tokoh yang bergerak di belakang layar, yang mana tidak banyak yang ia ucapkan melalui mulutnya, tetapi ia lebih banyak melakukan apa yang menjadi kehendak
dalam kehidupannya. Penting sekali bagi kehidupan beriman kita. Dalam kehidupan kita, tentu kita seringkali bertemu dengan orang yang lebih banyak ngomong daripada banyak kerja, dan juga orang yang lebih banyak kerja daripada banyak ngomong. Semua hal itu kita temui, bahkan juga seringkali kita alami hal seperti itu. Misalkan kalau dalam mengerjakan sesuatu, banyak sekali memberikan ide. Ketika diminta untuk bekerja, banyak alasan agar tidak bisa hadir dalam kerja tersebut. Tetapi idenya harus diterapkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, belajar dari Santo Yusuf pada zaman ini memang begitu menantang bagi kita. Tetapi sebagai pengikut Kristus yang sejati, sebagai yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita diminta untuk menjadi pribadi yang bijaksana, yang mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Kalau yang seringkali menyakiti hati teman, mulailah untuk berbuat baik. Kalau yang seringkali banyak ngomong dalam kehidupan bersama, mulailah untuk lebih banyak berbuat baik dibanding dengan banyak omong. Kalau mulutnya tidak bisa tahan untuk berbicara kotor, mulailah untuk menenangkan diri, mulailah untuk berdiam diri, dan juga mengedepankan sikap kebijaksanaan. Seperti Santo Yusuf, lebih banyak bekerja, lebih banyak melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan daripada berkata-kata atau berdebat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, semoga melalui sabda Tuhan dan juga perayaan hari raya Santo Yosef suami Maria ini semakin memperteguh iman kita, dan juga semakin menyadarkan kita akan kebijaksanaan hidup yang kita peroleh di dunia ini, dan juga apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita meneguhkan iman kita dengan mendoakan aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus,